Sebab ini yang kami tahu, besar setiamu, anugerahmu atas hidup kami Tuhan. Kalau kami ada hari ini bukan karena kekuatan, kemampuan, kepintaran atau kecerdasan kami, atau karena kami masih punya waktu yang lebih panjang dari orang lain. Tapi ini yang kami tahu, kami hidup karena berkat kasih karuniamu, anugerahmu atas kami Tuhan. Biar kami tidak pernah melupakan betapa dahsyat pekerjaanmu, kasih setiamu atas hidup kami ya Bapak. Sehingga waktu kami melayani dengan hati. Waktu kami menyembah Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami fokus terima firman Tuhan, siapkan hati, tanah yang lembut, sehingga waktu benih itu turun atas hidup kami, benih itu bertumbuh, dan Roh Kudus memampukan kami mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami malam ini Tuhan. Apapun keadaan kami, kelelahan kami, keraguan kami, ketakutan, khawatir kami mau belajar di dalam Engkau. Kami menikmati berkat, menikmati pertolongan, menikmati rancangan yang terbaik. Mari berbicara bagi kami Tuhan, urapi setiap kami, punya kemampuan untuk mengerti firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Biar urapan yang sama turun bagi hamba-Mu yang tidak berguna tapi akan berguna kalau Tuhan menggunakannya. Sehingga hanya perkataan Tuhan, pelajaran daripada Tuhan sendiri yang turun memberkati setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dan firman Tuhan malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap diberkati, mari bersama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, teman-teman. Ini sih teman-teman sih ya, bukan Bapak Ibu ya. Belum sudah pada menikah kita ya. Oke, saya percaya Allah kita punya rancangan yang baik, amin. Bulan ini kita bicara tentang proses. Saya sebenarnya bergumul gitu ya. Ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Satu yang akhirnya hari ini saya mau sharing itu nanti kalau sudah lupa gitu ya. Pokoknya poinnya gas, GAS, gas begitu ya. Tapi tadinya saya lagi mau mikir entah mengapa saya digerakkan untuk bicara tentang hupomone. Cuman hupomone itu menarik untuk dibicarakan, tapi saya percaya tuntunan Tuhan untuk ngomong yang gas aja gitu. Jadi mari kita akan belajar. 1 bulan ini bicara tentang proses, betul Pastor ya. 1 bulan kita bicara proses, begitu. Saya mengingatkan semua teman-teman seperti biasa, handphone mohon di silent. Ini saya tahu ini orang lagi di tengah ibadah nih ya, main handphone. Jadi semua teman-teman pemusik, siapapun Anda, pelayan Tuhan, mari belajar hormati firman Tuhan, nikmati firman Tuhan. Kita akan bicara yang namanya proses, teman-teman. Mari kita akan belajar dari satu cerita orang yang hidupnya diproses Tuhan dengan cara yang luar biasa. Yang pengalaman hidupnya sangat membekas sehingga kemudian difilmkan, terus kemudian situasi hidupnya kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mari kita akan belajar Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian 37 ayat yang ke-5, 6, 7, dan 8. Mari kita akan membaca secara bergantian Kejadian 37 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama Kejadian 37 ayat 5 dan 8. Anda yang mau siap terima firman Tuhan, saudara akan menikmati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca bergantian Kejadian 37 ayat 5 sampai 8. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Bersama-sama 2, 3. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Bersama-sama 382, 3. Dan Anda pasti tahu bahwa dia kebencian pertama adalah karena dia begitu disayang papanya. Itu kebencian pertama yang membuat mereka kemudian, dan mereka lebih benci lagi waktu mimpi. Lebih benci lagi adalah mimpi yang kedua, karena bahkan matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Jadi mereka makin marah. Dan Anda pasti tahu cerita ayat ini. Sepakat ya? Semua pasti sudah tahu endingnya, toh Tuhan menaikkan dia. Amin. Pada akhirnya Tuhan memberkati. Amin. Berarti mari kita akan tutup ibadah kita karena Anda juga sudah tahu. Jadi tidak perlu diceritakan lebih panjang lebar teman-teman ya. Nah teman-teman, dalam hidup ini semua orang pengen sukses. Tadi pagi saya ketemu sama orang yang membatalkan retret gitu ya. Gak apa-apa sih, retret batal gak apa-apa. Tapi saya senang, saya bilang kenapa gak PKB aja? Enggak Kak, kita mau ketemu aja langsung biar enak. Kenapa sih retret kita batal gitu. Setelah ngobrol banyak, terus akhirnya berkembanglah pembicaraan kita masalah
pelayanan 5 tahun ke depan, apa yang harus Anda lakukan, bicara, karena mereka juga dewasa muda, ada yang jadi pembicara, ada yang main musik, kita mulai ngobrol, banyak hal kita bicara. Tapi intinya adalah bahwa Anda pasti kepengen mencapai satu titik tertentu dalam hidup ini. Dalam hidup ini saya percaya semua orang pengen mencapai satu titik dalam kehidupannya, begitu ya. Bisa dibantuin slide-nya? Pasti kita pengen masuk ke satu titik yang terbaik dari hidup kita, pengen sukses, betul nggak ya? Pasti kita kepengen. Yang pembicara muda ini pengen sukses, pemain musik juga pengen sukses. Satu kali saya pernah tanya anak SMA di sebuah gereja, kalau kamu gede nanti pengen jadi apa? Dia bilang pengen kayak om yang itu. Jadi orang yang lagi lewat ditunjuk om yang itu. Loh kenapa? Dia kaya. Duitnya banyak. Suka pergi ke luar negeri, ke Amerika lebaran. Bukan ya, itu teman saya yang akan ke sana saudara ya. Tapi ini yang lain gitu ya. Jadi pokoknya orang kaya kak, enak sekali hidupnya. Terus udah siap kamu ngapain? Nggak tahu. Loh, tapi mimpinya semua orang pengen berhasil. Betul nggak ya? Saya akan perhatikan wajah Anda wajah yang berhasil ya. Kenapa wajahnya kayak tegang sekali begitu ya. Ini wajah-wajah bakal berhasil gitu ya. Anda pengen sukses, tapi waktu Anda sukses, pasti ada persoalan untuk pencapaiannya gitu ya. Kalau Anda perhatiin ini ada tangga yang harus dia buat begitu. Nah, Zig Ziglar menggunakan sebuah kalimat yang menarik, Pak Zig Ziglar mengatakan kata-kata yang luar biasa ini. Bisa dibantu lagi? Success is a journey, not a destination. Focus on the process. Itu katanya. Sorry. Ya, thank you. Success is a journey, not a destination. Focus on the process. Itu yang ngomong adalah Zig Ziglar, salah satu motivasi terbaik di bumi ini. Selain kalau saudara tahu John C. Maxwell, Anthony Robbins, Zig Ziglar dianggap paling senior dari dua orang ini. Focus on the process. Wah itu keren ya. Yang artinya pasti sama ya, bayarlah perpuluhan tepat pada waktunya teman-teman ya. Sukses itu perjalanan, bukan sebuah tujuan. Fokus sama prosesnya. Karena biasanya orang tuh pengen berhasil tapi prosesnya gak mau diikutin. Nah itu persoalannya. Pengen sih punya, kemarin ada yang masalah keluarga ngobrol kita. Istri saya itu pengen pak, pengen punya usaha warung tenda. Saya gak masalah. Terus Tokopedia, maksudnya masukin barang ke Tokopedia. Tapi ya gitu. Rugi terus. Nah kalau rugi terus minta saya kasih modal kan ngeri saya. Dia sih enak minta duit saya yang kena masalah. Duit saya, untung dia yang ambil. Kan hebatnya istri itu begitu, gitu ya. Kehebatan ekonomi istri itu modal punya suami, untung punya dia. Lah itu hebat ya saudara ya. Jadi gak dikasih suaminya. Lalu sekarang kalau rugi saya disuruh invest terus kan ngeri saya. Tapi mimpinya soalnya di sana kok katanya. Orang itu tuh ada di daerah itu warung tenda 1 malam 20 juta. 1 malam. Belum Jumat Sabtu Minggu. Ya tapi kan suaminya bilang, loh tapi kalau kamu gak di situ. Mengikuti proses, melihat, memperhatikan dengan customer satisfaction-nya kamu nggak ada, ya nggak bisa dong. Proses itu persoalan. Semoga Anda menangkap maksud saya. Kalau nggak nangkap, pura-pura manggut-manggut, biar kelihatan orang pintar gitu saudara ya. Proses itu persoalannya. Nah, karena proses itu penting teman-teman, Bapak Ibu bukan masalah suksesnya. Nah, kalau begitu proses apa yang harus kita lalui? Nah, saya tidak pakai hupomone, saya pakai gas. Kalau Anda lupa, bukan kentut ya, ini gas, G-A-S. Aduh si botak ngomong apa ya? Gas! Ya, minggu kedua ini saya ngomong gas, G-A-S. Nah kalau bicara sukses teman-teman, pasti begini ya, dimulai dari pikiran, muncul ide, dilakukan, dicoba, gagal, dilakukan. Lakukan lagi, terus lakukan sampai sukses. Betul nggak? Mari kita bertanya kepada mereka yang main musik. Pernah nggak ada pengen berhenti latihan dulu? Pernah ya, tapi tetap latihan nggak? Oh enggak juga ya? Oh jadi lo hebat langsung karena malaikat gitu ya turun dia? Pengurapan gitu ya? Oh iya enggak, tapi sesudah itu Anda latihan lagi enggak? Betul, ada saat itu males gitu ya. Pengen ngebanting barangnya orang, bukan punya kita ya. Punya orang, gitar-gitarnya orang kita banting, stick drumnya orang. Tapi keep on doing, terus gitu kan? Betul enggak ya? Karena kalau enggak, itu enggak akan capek. Tadi saya bilang sama main musik satu bro, main keyboard. 5 tahun dari sekarang mimpimu apa? Apa ya? Dia bingung. Loh kamu harus punya mimpi loh. Kalau pemain musik larinya adalah pengajar atau trainer musik. Dari trainer adalah punya toko musik. Dari toko musik nanti punya sekolah musik. Dari sekolah musik punya yang namanya label. Loh kan pasti begitu. Halo masih hidup? Kok kayaknya ada bingung saudara. Lu betul kan ya? Pasti kan harusnya begitu prosesnya. Dan semua sukses itu begini. Semua orang pengen langsung di merah, hitam gak mau.
Tapi kita harus mengalami itu teman-teman. Proses harus. Nah, bagaimana atau proses apa harus kita lalui? Pertama adalah Anda harus menemukan goal. Itu persoalannya. Di mana goalmu? End up-nya di mana? Berhentinya kamu nanti akan di mana? Itu penting teman-teman. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, apa yang paling menarik? Atau apa yang paling menyedihkan deh? Apa yang paling menyedihkan? Kalau kemarin saya senang karena Real Madrid puji Tuhan setelah doa saya menang. Saudara. Jadi itu akhirnya Messi tidak ada, Barcelona KO, udahlah biasa. Kalau Anda penggemar Barcelona termasuk putri saya, kalah. Habis tahun ini. Gak ada rekor buat Barcelona, Real Madrid. Puji Tuhan Cristiano Ronaldo diberkati oleh Tuhan. Sorry yang anggota Messi, sorry ya. Apa yang paling menyedihkan di pertandingan bola? Kalah. Bro, kalah taruhan. Bukan. Itu lebih menyedihkan biasanya. Dalam pertandingan bola apa yang paling menyedihkan? Jagoan kita kalah. Oh cedera, pemainnya ya, playernya cedera. Bro, kan? Itu dihukum kali itu pasti. Gak ada yang nonton, menyedihkan juga ya. Buat pemainnya menyedihkan ya. Pemain pindah, itu paling menyedihkan ya. Misalkan dari Arema pindah Manchester tuh kesel banget begitu ya. Kesel begitu ya. Apa? Apa? Oh kartu merah. Oh ya itu gak main akhirnya. Lu biasanya gue tahu itu ya. Hampir gol, batal ya. Tidak gol. Yang menyedihkan dari pemain bola. Kebobolan duluan mungkin ya, lebih menyedihkan. Cedera? Gak suka bola ya, kayak bulu tangkis kelihatannya ya. Menurut saya yang paling menyedihkan adalah main bola adalah kalau tidak ada gawangnya. Itu paling menyedihkan teman-teman. Itu pertandingan paling menyedihkan, gak kenapa. Kamu nendang sehebat apapun. Loh, gawangnya siapa yang bawa tadi kok gak ada. Ini gak ada arah, gak ada tujuan, gak ada pencapaian, gak ada emosi yang meluap. Karena kenapa? Gawang tidak ada. Even saudara main sama Cristiano Ronaldo, tenang, biarin dia kocek bola sampai 1 jam. Gak akan gol, karena kenapa? Gawang tidak ada teman-teman. It's mean itu hidup kita, waktu kita gak punya tujuan. Prosesnya gak jalan, muter kayak orang Israel. Kenapa Yusuf bertahan? Karena dia tahu, end up-nya, terakhirnya adalah, gue bakal jadi pemimpin. Even tidak ada di ayat itu kita baca kata-kata itu. Tapi dia survive karena mimpi. Karena tahu destiny, karena tahu goal tujuannya. Even ada pelayan Tuhan, kalau Anda gak punya tujuan, habis hidupmu. Kamu pelayanan ke sini tanpa tujuan, ya kita main biasa aja. Pelayanan bisa karena kenapa? Kita nggak punya tujuan. Kalau kebaktian datang bukan untuk mencari Tuhan, akhirnya cari siapa? Main-main akhirnya muncul. Liar kita akhirnya. Karena kenapa? Kita tidak punya tujuan. Nah bicara tujuan, ada harus setting tujuan Anda saudara. Nah bicara goal setting, biasanya ada yang namanya SMART. SMART itu berarti specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Ya artinya kalau Anda harus punya tujuan, makanya tadi saya tanya, 5 tahun dari sekarang bisa cerita ke saya nggak? Anda mau jadi apa? Measurable, terukur, waktunya jelas, spesifik akan jadi apa? Itulah kenapa waktu lulusan Harvard University diteliti oleh Mark McCormack, 350 mahasiswa ditanya, waktu lulus ditanya, 5 tahun dari sekarang Anda pengen jadi apa? Maka mostly jawaban Anda mungkin akan mirip kayak mereka, yaitu 87% mengatakan pasti pengen sukses, berhasil, jadi orang kaya, bendahara yang hebat lah, gue pengen jadi manajer lah, direktur di ini, pasti gitu. Tapi kalau jawaban seperti itu jawaban pop-ups, yang memang kalau ditanya kita pasti pengen sukses. Betul nggak? Kan nggak ada yang tanya, pengen apa? Miskin. Nggak mungkin. Orang bego yang jawab gitu. Pasti tinggi. Tapi kalau jawaban cuma begitu, dianggap Anda nggak punya mimpi. Karena pada dasarnya semua orang pengen sukses, pengen kaya, pengen diberkati, pengen bisa jalan-jalan, bisa pengen kemana-mana. Betul nggak ya? 10%, 87, 10% punya mimpi tapi tidak ditulis. 3% punya mimpi ditulis. Hasilnya 5 tahun berikutnya yang 87% kalau mereka kerja nggak sampai manajer. Nah mereka yang 10% naik sampai manajer tapi nggak bisa sampai BOD atau BOC.
direksi atau komisaris atau bahkan yang punya usaha. Nah, di mana yang 3%? Mereka lah yang dewan direksi, mereka lah yang dewan komisaris, mereka yang pemilik usaha. Karena kenapa? Mereka terukur, jelas gue mau ngapain. Pertanyaan saya, Anda punya enggak? Proses Anda ikuti tapi gak ngerti goalnya ngapain kalau begitu prosesnya. Betul enggak? Oh, itu lagi saya diproses karakter saya sih. Loh iya, tapi karaktermu diproses untuk satu tujuan yang pasti. Yusuf diproses oleh Tuhan 13 atau ada yang bilang 17 tahun adalah supaya dia punya kerendahan hati. Karena nanti di akhir kita bilang dia bisa mengampuni keluarganya. Karakternya diproses. Kepemimpinannya diproses. Betul nggak? Tapi dia end up-nya akhirnya dia tahu akan jadi pemimpin. Anda di mana? Jadi kalau saudara membuat goal setting, teman-teman, spesifik. Saya pernah waktu ikut EOYC, Asia Oceania Youth Conference. Pembicaranya Indonesia 1, ada Singapura 2, Korea ada, satu lagi dari Amerika atau England begitu ya. Nah, ini Korea yang terakhir nih, yang terakhir Korea. Yang Korea ini bikin altar call. Katanya, today, hari ini kamu akan kembali ke negaramu. Kalau kamu kembali ke negaramu, apa yang kamu taruh di kepalamu? Nah, hari itu saya menjadi Ketua Departemen Pemuda dan Anak DKI Jakarta. Di GBI itu ada Departemen Pemuda dan Anak sama seperti GBDI gitu ya. Nah, masalahnya sebenarnya waktu keterpilihan menjadi ketua, saya itu nggak suka jadi dipilih jadi ketua. Karena saya tuh sibuknya minta ampun, susahnya luar biasa. Tidak hanya bicara equip people, tapi fundraisingnya harus kuat. Karena setelah kami hitung-hitung, proyek kami itu setiap tahun harus mencari dana sekitar 250 sampai 500 juta satu tahun. Ada satu proyek tahun 2000 berapa itu ya, cuma satu proyek itu 1 miliar. Jadi total itu hampir 2,5 miliar dalam 4 tahun kita harus cari. Jadi nggak cuma masalah diundang khotbah, lebih terkenal, tapi measurable. Terukur nggak semuanya, relevan nggak? Waktu ditantang begitu saya nangis teman-teman, saya nangis gitu ya. Coba kalau kamu mau bergerak buat negaramu berdiri. Tadinya saya udah gak mau ya, saya gak niat jadi pemimpin, hari itu gak niat. Waktu ditantang, kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu, mengasihi negaramu, berdiri. Bangkit buat bangsamu. Ada satu kekuatan buat saya naik tuh. Terus kemudian waktu saya sedang nangis begitu dalam hadirat Tuhan, saya lihat tuh satu gambaran besar peta Indonesia. Dari Jakarta keluar garis warna merah ke berbagai tempat. Terus, nah saya pegang itu mimpi saya. Ini nih ukuran saya. Indonesia. Spesifik. Mimpimu apa? Saya pengen jadi pedagang. Pedagang apa? Pedagang cinta. Pedagang loak. Lu pedagang itu macam-macam. Pedagang senjata juga bisa kalau lu mau. Betul nggak ya? Tapi senjatanya sajam ya, senjata tajam. Digosok dulu. Bukannya bedil begitu. Lu kan mesti jelas. Saya pengen buka toko apa yang mau buka? Kelontong yang bagaimana? Lontongnya dong apa kelontong? Lu kan masih spesifik. Terukur. Sebentar, attainable tadi apa ya? Lupa saya. Apa? Oh, bisa dicapai, thank you. Ya itu betul ya. Tadi saya udah lihat di kamus lupa lagi. Bisa dicapai gitu ya. Jujur ya, ini gue lupa, gak ngerti nih soal yang ini ya. Bisa dicapai. Saya pengen punya usaha sampai ke Amerika Serikat dalam 5 tahun sih gak mungkin. Kecuali kamu sudah global perusahaannya, tinggal gedein doang. Tapi kalau belum, kan terukur 5 tahun ada repelita. Kan begitu kan ya? Relevan gak? Kayaknya gue akan punya usaha toko mainan anak bagian horor. Karena kayaknya film horor lagi naik daun ini. Gitu. Tapi masalahnya relevan gak zaman sekarang lu kalau horor begitu. Orang zamannya teknologinya canggih begitu kan ya. Asik gak begitu ya? Ya asik sih, cuman kan apakah banyak yang beli nanti? Kan itu. Batas waktunya jelas katanya. Ketika Anda punya goal setting teman-teman, maka katanya di sini dikatakan set goal katanya, buat rencana, kerjakan, tetap di situ sampai tercapai goalnya. Ada teman-teman dari sekolah Alkitab? Coba jujurlah padaku. Sekolah Alkitab? Oke, thank you ya. Mimpimu apa dari sekolah Alkitab setelah selesai? Di sini aja berhenti begitu?
Loh, iya, saya mesti ngomong begitu ke semua pengerja kami yang sekolah Alkitab, saya selalu nanya, lu mau berhenti di sini? Apa lebih gede lagi? Karena saya pernah hampir berhenti jadi pendeta. Capek. Sudah khotbah bagus-bagus masih diomongin, gila nggak? Yang ngomong itu gila pasti. Gue udah khotbah bagus-bagus loh padahal gitu ya. Masih diomongin juga. Di khotbah kasih kepinteran katanya sok pinter. Terlalu bawah kurang berkualitas, kurang ajar. Ini khotbah terlalu bahasa Inggris, Pak. Jemaat kita nggak ngerti, Pak. Terlalu bahasa Indonesia, kok kurang intelek, Pak ya. Tak tabok lah ngomongnya. Nyebelin gitu ya. Karena Anda sekolah Alkitab, terus tuh pelayanan jadikan nomor 1. Tapi sampai goalmu terbaik. Capek. Ini karena saya kenal bagaimana perjuangan di sekolah Alkitab, teman-teman. Bagi Anda para pekerja, para pemimpin atau yang lagi buka usaha. Goalmu apa? Para pemusik, goalmu apa? Main musik gereja, oke. 100 kali dalam 1 tahun, boleh. Atau 400 kali sebulan, boleh juga. Lu kan boleh, 400 kali itu 330 hari kan tinggal dibagi per jamnya. 1 hari main berapa kan begitu kan? Ya setahun lah ya, kalau setahun berarti tiap hari main lo 360 kali kan begitu. Kan mesti jelas teman-teman. Ketika Anda setting goal katanya, itu akan membuat Anda direction, membuat Anda punya arah. Membuat energinya jelas, nggak terbuang. Karena pasti. Berikutnya lagi adalah menyediakan tantangan. Ini ya, provide challenge, ini karena kecil, sorry teman-teman ya. Terus saya juga lagi ngeliat nih. Dan membuat Anda, karena Anda punya tujuan, jadi Anda berpikir out of the box. Gimana cara mencapai ini ya. Ketika dulu ada GPS. Terus kemudian pemilik GPS, atau pembuat pertama GPS, alatnya, sudah dikasih tahu sama orang-orang. Kayaknya kamu harus membuat aplikasi aja. Jangan pakai itu. Gak mungkin lah. GPS itu tetap bendanya dibutuhkan. Gak mungkin. Muncul aplikasi. Hancur tuh perusahaan. Ngerti maksud saya? Karena gak berpikir out of the box. Nah yang hebat adalah para pedagang. Dengan adanya Tokopedia, Matahari Mall dan semuanya. Gak buka lapak tapi dagangan ada. Online shop tuh jago tuh, pinter. Karena di sini ada anak usia 14 tahun, 500 juta per bulan pendapatannya. Dari online shop. Gak perlu punya toko, gak perlu sewa space per bulan berapa ratus juta, tapi dagang jalan terus. Itu out of the box tuh, tinggal masalahnya adalah bagaimana Anda mengembangkan tampilan layarmu. Bagaimana, apakah perlu kata-kata bijak kalau Anda beli di tempat ini, Anda akan diberkati. Lu kan siapa tahu. Ada pendoa syafaat kami akan mendoakan berkat buat Anda. Lu kan keren. Kan out of the box kan mikirnya kan. Betul enggak? Tapi Anda punya tujuan enggak, itu persoalannya. Prosesnya enggak jalan kalau Anda enggak punya tujuan. Itu persoalannya. Nah ketika semua terjadi, Anda akan sukses katanya. Waktu goalnya jelas, buat sukses. Tapi kalau Anda gagal membuat rencana, akan ada ini nih, kegagalan. Mistake in setting goals, salah membuat sasaran dalam hidup ini, maka membuat kehancuran terjadi. Mungkin terlalu besar, tidak spesifik, terlalu banyak, tidak ditulis. Nah yang sering itu tidak ditulis. Saya selalu dalam hidup saya 7 hal yang harus saya lakukan tahun ini. Harus saya tulis. Sehingga di akhir Desember saya bisa tahu mana yang berhasil, mana yang tidak berhasil. Nah setelah hampir 5 tahun saya tahu ada 1 yang berhasil yang selalu gagal. Yaitu olahraga. Tahun ini berhasil. Karena katanya dari 10 target orang ketika resolusi awal tahun, kita buat 10 gitu ya, atau 7 resolusi. Maka katanya ada 2 resolusi utama yang ditulis selalu gagal. 1 diet, kedua olahraga. Dan kali ini puji Tuhan saya cukup berhasil. Tanyalah pada putri saya, asisten kecil saya yang dibayarnya murah, tanya sama dia. Paling kadang asisten itu keluarga sendiri, ya bayarnya murah, PK aja. Olahraga ya kak ya, papa kak ya. Kalau lupa olahraga, disetir mobilnya oleh istri saya turun ke Mayoran jalan kaki ke Sunter. Atau lari. Kalau hari itu lupa belum olahraga, paling nggak dapat keringat. Jadi edik jadinya. Ya nggak edik dalam pengertian kayak orang-orang mungkin 2 jam, 3 jam sih enggak gitu ya. Paling nggak at least saya tahu berhasil apa enggak tahun ini. Anda tulis enggak? Teman-teman yang sekolah Alkitab, saya paksa Anda tulis mimpimu. Berikutnya teman-teman,
Tulisan dari Bishop T.D. Jakes ini menarik. If you can figure out your purpose, figure out your passion. For your passion will lead you right into your purpose. Artinya adalah kalau kamu tidak bayar perpuluhan, berdosa hidupmu. Karena itu menjadi milik Tuhan Allahmu. Waktu kamu bayar perpuluhan, berkat turun. Itu kata-katanya. Ini bishop yang ngomong orang Kristen. Yang ngomongnya pasti kayak gitulah ya. Kalau kamu tidak dapat menemukan tujuanmu, temukan passionmu, gairahmu di mana, minatmu di mana, itu maksudnya. Karena kalau Anda temukan minat, Anda akan temukan tujuan. Entah mengapa ya, saya itu paling minat ngoceh. Sudah itu, ngoceh itu. Minat. Maka perbanyaklah ngomong di depan bunga, kamu tahu nggak Allah itu luar biasa, peduli sama kita. Lama-lama omonganmu terarah, saya tahu pembicara akhirnya. Lu betul nggak? Apa passionmu? Saya baju kayaknya. Ya udah. Lari ke Tanah Abang, periksa itu semua kain. Lama-lama ngerti jualan bagus jadinya. Loh, apa minat Anda kan? Minat mengarahkan pada tujuanmu. John F. Kennedy mengatakan, effort and courage are not enough without purpose and direction. Effort, usaha, dan keberanian tidaklah cukup kalau tanpa tujuan dan arah yang jelas. Prosesnya tidak akan berhasil teman-teman kalau Anda nggak tahu mau kemana. Ketika pembuat tembikar, apa namanya? Alkitab bilang tuh yang bejana, ya mesti pembuatnya itu. Penjunan bikin, dia bikin ini. Bikin apa Pak? Nggak tahu nih, pokoknya saya bikin dulu aja. Loh kok mau jadi? Nggak tahu saya juga. Hancur nggak itu? Itu yang jadi, kalau misalkan si Tanah Liat bisa ngomong, Bang, gue udah pusing nih Bang. Lu puterin gue terus nih Bang. Lu jadiin, gue muntah nih Bang. Karena gak jelas mau jadi apa. Untungnya Tuhan kita jelas. Kalau Anda datang di kebaktian youth tentang bright future, ya kan itu kan masih ketemu di sini nih ya. Allah itu punya rancangan masa depan cerah penuh pengharapan. Allah tahu, Anda yang jadi masalah. Allah tahu rancangannya buat kita. Tapi apakah Anda mengerti tujuannya? Gas, G, sekarang A, yaitu perlu yang namanya action. Anda tulis tujuan, tapi kalau nggak bergerak sama kalau seperti 10 resolusi yang dilakukan orang, yang pada akhirnya 2 resolusi nggak dilakukan. Diet, olahraga. Begitu ada makan, kurapanmu luar biasa. Lumayan diajak makan, sayang. Tapi saya ada temen bro, skinny banget, gila nggak itu. Celana, baju semua gila, saya bilang. Perut semua kecil semuanya. Dan celana semua, jaket kekinian semua. Bukan angin ya, teman saya. Skinny banget begitu, gila. Malam kita diskusi ini malam. Kalau sama dia itu bisa jam 3, jam 2 pagi. Tentang hidup, tentang kita selalu bicara hal manajemen kayak begini, bicara gitu. Bro makan bro. Jus aja. Gila gak? Kita makan semua. Jus, lu yakin cuma jus doang? Iya, kita makan nih. Ngemil, apalagi bro? Jus aja. Ngejus loh. Saya udah belajar menahan diri. Gila, dia udah ngomongin kita gak mau nguasai diri berarti. Itu kan nembak ke kita sebenarnya ya. Gak, gue udah belajar menahan diri kalau malam itu gak makan berat. Berarti gue gak menahan diri. Maksud saya Anda punya tujuan tanpa action, nol. Sehingga dalam dunia kepemimpinan manajemen mengatakan PDCA, plan, do, check, action. Rencanakan katanya, lakukan, evaluasi, bertindak lagi, rencanakan terus. Kita ngaku dewasa muda, pemimpin bakal jadi pemimpin bangsa. Tapi cara kerja, cara hidup kita, tindakannya gak terarah. Ngawur juga kita. 45 tahun lewat, 50 lewat, 60 kita biasa aja. Kenapa? Bukan Tuhannya salah. Kitanya yang salah. Karena kita gak well plan, kita gak melakukan yang terbaik, itu persoalannya. Dalam pepatah bahasa Mandarin saya suka, teman-teman. Saya langsung terjemahkan, takut Anda gak ngerti ya. Dan saya juga susah ngomong teman-teman gitu ya. Gitu. Kan gak ngerti kan? Saya juga gak tahu tadi ngomong apa sebenarnya ya. Perjalanan 10.000 mil tetap harus dimulai dari langkah pertama. Anda pengen, saya akan nyampe ke Surabaya. Tapi kalau Anda gak bergerak, gak bertindak. Itulah kenapa katanya, salah satu orang pintar di bumi namanya Albert Einstein berkata begini, hanya orang gila
Hanya orang gila pengen hasil yang berbeda tapi caranya sama. Malesnya sama tapi pengen kaya, itu orang gila namanya. Dan yang terjadi adalah tetaplah tertidur. Karena itu cuma mimpi. Gak bakal jadi kenyataan. Lu ya dong, kalau pengen jadi orang kaya, kerja keras, jangan cuma doa doang. Bukan berarti doa gak boleh, doa harus. Komunitas perlu menguatkan kita, tapi kerja keras. Investasi. Amin. Saya mungkin tidak punya banyak investasi seperti sahabat-sahabat saya, tetapi saya belajar untuk buat saya dan istri saya dan anak-anak ke depan nih, 10 tahun kita, 7 tahun, 20 tahun, 15 tahun kita nggak akan ada di bumi ini nih. Ini gimana ya supaya anak-anak nanti siap nih. Kalau nggak dipikirin begitu bahaya kita. Karena teorinya mengatakan kalau bapaknya tidak kaya, maka dia akan memaksa dirinya kerja keras. Mungkin belum sampai capaian terbaik nih. Begitu generasi yang kedua, jadi ini pertama, ini kedua nih. Generasi ketiga akan diajar generasi kedua. Kerja keras. Papa dulu juga kayak begitu, kerja keras. Betul nggak? Generasi ketiga kerja keras. Generasi keempat sudah sangat kaya. Kerja keras nggak kira-kira? Bisa enggak loh. Betul nggak? Atau generasi kedua juga ngomong, udahlah papa cukupin semua. Jangan sampai kamu kayak papa dulu. Bahaya tuh. Gak ada action kemudian. Gak ada tindakan. Tapi mimpinya selalu besar. Tapi perlu yang namanya action teman-teman. Pak John Dryden, salah satu yang kemudian saya baca tahun ini dan mempengaruhi hidup saya, adalah mengatakan demikian. Pertama kita membentuk kebiasaan. Lama-lama kebiasaan yang membentuk kita. Kalau Anda terbiasa malas, lama-lama menunda dan banyak alasan itu yang Anda lakukan. Masih ada besok. Target mah setahun ini gue kerja Juli juga gue udah bisa, itu capek lah. Begitu Juli jalan-jalan, masih ada Agustus kemerdekaan Indonesia, dimerdekakan oleh darah Yesus, pasti kita sanggup capai target lah. Begitu Agustus lewat, masih ada September ceria, tenang aja. Kita bisa sampai lah, begitu Oktober tenang, itu akan terjadi hari pahlawan itu, ada Sumpah Pemuda, tenang aja. Begitu November pahlawan, Desember nangis. Jadi Desember kelabu. Loh teman-teman, kebiasaan apa sih yang Anda bisa ganti? Nunda, ganti dong kebiasaannya. Bohong, ganti dong dengan jujur. Gak punya integritas, ganti dong kebiasaannya. Teorinya mengatakan demikian. Kalau Anda melakukan itu selama 21 hari terus menerus, maka jadi kebiasaan. Kalau mau jadi karakter perlu 3-6 bulan. Saya mulai lari, mulai olahraga Maret tanggal 16, saya ingat betul karena itu ulang tahun saya. Karena saudara nggak kasih kado, jadi saya ingat betul gitu ya. 16 Maret teman-teman, saya sebutin ya 16 Maret teman-teman ya. 16 Maret bangun pagi mikir mau ngapain ya. Habis doa pagi tuh mikir, udahlah keluar aja deh menikmati pagi. Wah ternyata pagi itu keberuntungan yang luar biasa. Bisa menghirup udara pagi, menikmati pagi, menyenangkan ternyata. Sejak itu saya janji tuh, saya akan pagi jalan-jalan. Akhirnya pagi jalan-jalan, terus lama-lama berubah, kadang siang atau kadang sore, karena waktu ya, karena situasional. Tapi saya janji tiap hari saya harus olahraga. Dan akhirnya, itu kan Maret ya, April, Mei, Juni, lebih dari 21 hari udah. Anda nangkep maksud saya? Kebiasaan apa sih yang Anda belum ganti, yang baik, ubah sekarang. 21 hari terus menerus akan jadi kebiasaan. Maaf ya, kalau Anda ke kantor suka kemudian ngomongin orang, gantilah kebiasaan itu. Udahlah, sedikit bicara, banyak kerja. Nanti hasilnya kita, loh setelah 5 tahun, saya udah nyampe sini nih ya. Proses kan. Kalau Anda lewati hari tanpa membuat kebiasaan yang baik, bahaya. Tetapi ketika Anda bangun tindakan dan kebiasaan, mungkin akan ada gagal. Itu udah pasti. Betul nggak ya? Saya pernah khotbah saya, sepertinya sih khotbah saya itu berhasil bro, sepertinya. Ternyata kurang. Jadi satu kali persekutuan doa ini minta saya khotbah tentang sejarah raja-raja Israel. Gila nggak? 1000 tahun gimana mau khotbahnya gitu kan ya. Itu kan dari si Saul dulu. Saul, terus anaknya Saul, baru Daud. Kan Daud raja ketiga ya, bukan raja kedua ya. Kalau Anda perhatiin itu ada Isi-Boset, itu yang kedua. Setelah itu baru yang paling besar itu adalah Daud. Terus Salomo. Terus serius nih, iya nih kita pengen tahu Israel itu gimana. Yang stres saya. Itu kenapa gak rontok tuh karena alasan itu ya. Membuat singkat
1000 tahun lebih, kemudian dalam khotbahnya cuma 1 jam. Itu orang yang gila juga tuh. Akhirnya saya bikin desain, cerita apa gitu. Dan setelah selesai pembinaan bilang gini, gila, bagus banget, keren. Cuman buat kita kok kayaknya kelamaan ya, satu. Yang kedua, minggu ini buat apa ya cerita itu ya. Dalam hati saya, lu yang minta kenapa gue mesti nanya gue. Itu gagal buat saya. Karena iya ya saya khotbah gitu buat apa ya. Panjang, dalam, lebar, luar biasa sejarah Israel. Terus sekarang buat kekinian itu apa artinya? Itu kegagalan saya itu. Yang benar memacu saya, next time gue gak boleh begitu. Kita pasti akan pernah gagal. Tapi kata-kata dari Robert T. Kiyosaki katanya, failure is part of the process of success. Kegagalan itu bagian dari proses kesuksesan. Betul nggak? Atlet kalau nggak pernah gagal, nggak capai yang terbaik. Itu udah pasti. Harus ada kegagalan kita alami teman-teman. Kalau bicara proses katanya, maka kalau Anda lihat ya, kita mulai dari berpikir, menganalisa, membuat rencana, mencoba, melakukan, terus baru sukses. Cuman katanya yang ini nih paling masalah. Di 3 step terakhir ini paling masalah. Mencoba gagal, udahlah. Sehingga satu kali ada penyanyi kan di dunia ini ada penyanyi seriosa yang tahu ya teman-teman yang penyanyi ada yang orkestra yang paling terkenal itu adalah trio El Diablo. Itu paling terkenal. Yang di sana ada Andrea Bocelli, terus ada Pavarotti, Mama, Opa, Roti, dan semuanya gitu ya. Itu ada tuh Andrea Bocelli yang buta, terus ada siapa Pavarotti yang gemuk gitu ya. Wah itu hebat tuh. Nah satu kali di sebuah kota datanglah orang ini ya untuk pengen apa sih namanya kalau orang teman-teman saya yang di film itu ada talent tuh loh, yang pencari bakat itu loh. Jadi kalau lolos dari orang ini bakal naik begitu. Ada seorang wanita muda. Terus kemudian ikut tes. Selesai tes semuanya dikasih tulisan. Cuman segitu doang. Dia baca. Aduh, berarti emang saya ini gak bisa. Saya cuma segitu doang. Gitu. Terus kemudian sekitar 15 tahun kemudian orang datang lagi. Dan ibu tuh pengen melihat konser orang ini. Terus pengen punya kesempatan ngobrol. Gitu. Terus kemudian akhirnya ngobrol. Pak, sebenarnya dulu waktu Bapak kesini tuh, Bapak kan ngetes orang tuh. Saya juga sebenarnya ikut tesnya Pak. Oh, terus Pak ada nyanyi depan saya lagi? Kan udah lupa ilmu nyanyi. Loh, suara Anda bagus loh. Kok Anda gak masuk ke ini? Naikin level Anda kapasitas. Loh, soalnya Bapak nulis gitu. Cuman segini doang. Oh saya nulis gitu ya? Maksud saya adalah Anda harus nambahkan lagi supaya lebih bagus. Lupa, saya pikir Bapak bilang suara saya jelek. Loh enggak, suara Anda bagus. Sayang kan? 15 tahun kemudian dia jadi orang biasa. Teman-teman, Anda mungkin pernah akan gagal dan pasti bisa gagal. Tapi jangan berhenti di kegagalan. Amin. Jangan menyerah, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri Alfard yang ada. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Nanti kita pinjam punya beliau bareng-bareng ya. Salah satu yang menarik dalam olahraga Olimpiade tahun 1968 di Meksiko adalah ketika lomba lari maraton yang menghasilkan perkara yang sangat dahsyat. Juara 1 lomba lari maraton itu sebenarnya muncul orang Tanzania. Waktu dia sudah posisi depan, itu persoalannya waktu dia di depan ternyata dia terjatuh. Dan waktu dia terjatuh, bagian engkel kakinya, lututnya bermasalah. Sehingga kemudian medis berkata, jangan lanjutkan. Karena kalau kamu lanjutkan, kamu akan jauh lebih parah sakitmu kakimu. Tapi orang tetap memaksa. Sementara kelompok yang besar udah lari duluan, lari nyampe sampai terakhir. Sampai di ujung. Dan kejuaraan atau lomba itu berakhir jam 2 siang. Pengalungan medali sudah selesai, tapi orang ini tetap berlari. Dan pria ini kemudian pada kira-kira jam 6 sore masuk ke stadion. Dan pembawa pengumuman berkata begini, Bapak Ibu akan masuk pelari maraton yang terakhir akan masuk ke stadion. Nah, semua orang bingung. Loh, acara pengalungan medali kan jam 2. Kenapa dia masih lari ya? Jangan-jangan dia ke mall dulu tuh. Mungkin karena nggak pernah melihat kota yang lain gitu ya. Begitu masuk, melihat dia sakit begini, orang standing ovation. Ayo terus kamu bisa. Sampai garis finish,
kemudian pingsan, bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, di recovery, besoknya keluar. Waktu besoknya keluar, semua wartawan berkumpul bertanya pada orang ini. Namanya John Stephen Akhwari. Kenapa Anda tetap lari, John? Anda lari pun gak bawa apa-apa. Menang juga enggak, Anda terakhir dipermalukan malahan. Nah, kata-kata dia ini menarik. My country sent me 5,000 miles from Tanzania to Mexico, not only to start the race, but to finish the race. Because dangdut is the music of my country. Negara saya kirim saya dari Tanzania ke Meksiko 5.000 mil, tidak hanya untuk memulai, tapi sampai mengakhiri. Dan kata-kata itu di-quote taruh di website Olimpiade. Mengingatkan semua atlet Anda boleh terakhir, boleh kalah, tapi jangan menyerah, harus sampai garis akhir. Kalau hari ini masalah orang muda itu cuma 4 biasanya. 1, destiny, masa depan. 2, itu hubungan. Ketika berada di dekatmu mengajarkan kau arti kenyamanan dan kesempurnaan cinta. Dan kau begitu sempurna di mataku. Dan ternyata aku cuma kekasih bayangan. Dan akhirnya cuma status palsu, alamatmu pun palsu juga. Makanya kita down, berhenti. Aduh, udahlah, kok saya nggak pelayan ini kok, dia nyebelin banget kok. Hatiku hancur, hancur hatiku hancur, hancur hatiku. Aku nggak bisa kok. Jangan berhenti, tetap jalan terus. Hubungan, keluarga biasanya, prestasi. Kita cuma itu doang. Masalah terbesar kita. Tapi kalau toh itu terjadi salah satunya, janganlah menyerah. Tetaplah berjalan. Nah, 2008 Olimpiade Beijing menampilkan salah satu yang menarik bukanlah karena pada hari itu China menjadi juara umum di 2 Olimpiade, yaitu Olimpiade musim panas, yaitu yang tidak cacat, dan Paralimpik. Dua-duanya dimenangkan oleh China. Sejak itu China jadi hebat. Tetapi yang menarik adalah dalam acara Olimpiade, seringkali salah satu yang sebelum acara Olimpiade ditunggu orang adalah pembagian atau melewatkan obor Olimpiade ke berbagai kota dan negara. Itu biasanya disambut sangat luar biasa. Nah, pada 2008 waktu Olimpiade Beijing, biasanya terakhir akan sampai di stadion dan ada kalderon, itu yang obor besar. Nah, ternyata waktu terakhir itu ada orang terakhir yang menyalakan itu diberi kehormatan. Yang terakhir itu diberi kehormatan karena di-shoot seluruh dunia, jutaan mata atau miliaran mata melihat gitu ya. Dan waktu naikkan itu ternyata orang kulit hitam, besar, gemuk, namanya John Stephen Akhwari. Juara 1 Olimpiade tahun 68, enggak pernah diingat orang. Yang paling gagal ini, yang terakhir ini. Tapi yang tidak menyerah ini, sampai hari ini diingat orang. Orang-orang hebat selalu orang yang tidak pernah menyerah. Bukan masalah menang di pertama. Karena jagoan pasti ketawa terakhir. Itu film Hollywood, teman-teman. Teman-teman, kegagalan itu pasti. But you must take a risk. If you win, you will be happy. If you lose, you will be wise. Kalau kamu menang, bahagia. Kalau kalah, kamu belajar sesuatu. Itulah kenapa dalam hubungan ada kata begini, kata Mother Teresa. Some people come to make a lesson. Some people come to be blessing in our life. Some people come to make a lesson. Ada orang datang pada kita memberikan berkat, kebahagiaan, ada datang pada kita memberikan pelajaran. Ya tadi yang gagal pacaran lah, yang melukai kita lah, bos yang gak enak lah. Kayak ceritanya Yusuf ini kan kakak-kakak yang jahat inilah, penjara lah, tante pot lah yang kurang ajar. Jadi fast kemudian gitu ya. Itu nyebelin. Tapi itu some people come to our life, make a lesson. Kadang buat kita belajar sesuatu. Yusuf take a risk. Gagal, iya. Tapi lihat, dia tidak menyerah. Pak Rick Warren dalam tulisannya mengatakan kata-kata ini, teman-teman. Setiap badai ialah pelajaran, setiap ujian ialah guru, setiap pengalaman ialah didikan, setiap kesukaran untuk mengembangkan Anda dan saya. Jadi jangan menyerah. Terakhir, gas. Apa pertama? G. Goals. Yang kedua, action. Yang terakhir, paling penting adalah spiritual quotient. Anda boleh pintar, hebat, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, bahaya. Hai orang-orang kaya, dinasihatin. Kekayaanmu itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang menambahkan berkati. Supaya orang ingat, bukan karena pintar, hebat, luar biasa.
Nah, Kejadian 39 ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena ujub. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Baca ayat di atasnya, 2 kali Tuhan menyertai. 3 kali di pasal 39, kata Tuhan memberkati, Tuhan menyertai menjadi bagian terbesar dari keberhasilan Yusuf. Keberhasilanmu karena siapa? Pintar akan habis. Kan rahasia orang pintar minum tolak angin akan habis. Betul nggak? Tapi kalau penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Nah, kita buktikan Yusuf hebat itu karena kecerdasan rohaninya. Saya membaca satu kecerdasan baru, bro, yang memang itu penting. Yang itu dimotori ketika Stanford buat penelitian, yaitu yang namanya SQ juga, tapi bukan spiritual, tapi social quotient, kecerdasan membangun hubungan. Tapi ini SQ juga, spiritual quotient. Makin tinggi, apa hubungannya? Makin tinggi rohanimu, makin hidupmu, karaktermu benar. Kerjamu benar, makin terarah, terima tuntunan. Lu betul nggak? Kalau kamu dengar suara Tuhan, hati benar benar, kerjamu mesti benar. Itu mengolah daging jadi benar. Yang tadinya biasa curang, ada seorang teman, pengusaha gitu ya. Dia bilang gini, dulu Pak sebelum saya bertobat, orang beli mobil ke saya. Yang penting gimana caranya, lu mesti bayar dulu DP 20 juta. Gimana caranya? Batal nggak apa-apa, DP nggak bisa balik. Jadi jahat kesannya. Tapi setelah bertobat, kebenaran Tuhan itu memulihkan value system dalam hidupnya. Sistem nilai dalam hidupnya. Memberi itu menjadi sukacita dia. Menolong orang itu jadi yang utama. Oh, di tempat saya nggak ada, tapi saya cariin Pak. Loh, tapi bayar Pak gimana? Nggak usah. Akhirnya orang lain ngomong yang ditolongin. Kamu kalau ini ke Pak ini aja. Baik orang. Ngerti maksud saya? Kalau nggak ngerti pura-pura manggut-manggut teman-teman. Semakin ada cinta Tuhan, harusnya rohanimu membawa otakmu, cara berpikir kita makin benar. Makin takut akan Tuhan, kerja jadi benar lah, hormat pada pemimpin lah, menghargai orang yang di bawah kamu dengan baik, gak cuma kata-kata kasar. Loh, betul nggak? Karena hati nuranimu jadi lembut, jadi benar. Warren Wiersbe dalam tulisannya mengatakan kata-kata ini, mereka yang berjalan dengan iman tidak melihat rintangan-rintangan, mereka melihat kesempatan-kesempatan. Itu yang dilihat oleh Yusuf. Jadi budak sepertinya menghapus mimpinya dia. Tapi ternyata kalau diperhatikan pasal 39 ke bawah, saudara perhatikan bahwa ternyata pemimpinnya tahu ini orang hebat. Sehingga akhirnya dia naik jadi manajer para budak. Dari manajer turun penjara. Perhatikan waktu di penjara, kepala penjara tahu apapun yang dilakukan orang hebat diserahin penjara. Pertama rumah yang dikelola, yang berikutnya penjara. Dan itu orang yang susah, orang yang sulit, orang yang brengsek, gak benar. Tapi di tangan orang itu berhasil. Berarti level kepemimpinannya naik. Nah kalau orang di dalam Tuhan tidak melihat, kok kenapa sih susah banget sih? Aku tuh kesel banget tuh kok. Target tuh susah banget tuh, pengen gue bunuh tuh orang itu tuh. Capek gue kerja. Udah nyampe, Pak saya gak nyampe. Kamu kerja, saya tuh capek, dia mungkin cuma direksi. Kerja yang bener, kalau gak gue potong gaji lu. Kasihan anak saya, gue juga punya anak. Yang ditusuk aja nih orang. Tapi kalau rohmu dijamah oleh Tuhan, hidupmu di dalam Tuhan, engkau tidak melihat rintangan sebagai hambatan, tapi melihat kesempatan baru untuk Anda mungkin sedang bertumbuh untuk hal yang lain. Loh, saya pun menyadari dalam pelayanan juga sama teman-teman ya. Level kepemimpinan itu akan diuji dengan orang di sekitar kita. Ngajar itu diuji juga. Karena saya jadi dosen gitu ya. Dulu di awal bro, di awal gitu ya. Saya pengen kelihatan pinter. Loh dosen, masa gak bisa jawab? Gak tahu saya. Loh sampai ini dosen apa? Oh goblok sampai ini gak bisa jawab-jawab ya. Harus kelihatan pinter terus. Yang kedua, saya paling gak suka kalau lagi ngajar ada orang tidur. Lu ngapain lu kuliah? Oh niat lu kuliah. Kan saya capek Pak, saya mahasiswa yang kerja.
Yang tidur di luar aja nggak apa-apa, nggak usah ikut nggak apa-apa. Saya nggak ngomong kayak gitu sih, cuma mesti mengarahkan orang lebih baik coba ini dulu lari kayak ke lapangan banteng baru lagi begitu, cobalah begitu. Tapi semakin dewasa bro, semakin melayani, semakin ngajar, saya merubah mindset saya itu. Jadi pendekatannya kalau ada yang tanya dan saya merasa tidak yakin, saya bilang saya tidak tahu. Kasih saya seminggu untuk memastikan jawabannya. Oh tenang sekarang. Walaupun saya sebenarnya pinter ya, pinter kelihatan lah ya. Kan kepala itu membuktikan Anda pintar saudara ya. Bisa jawab langsung sih, tapi saya cenderung biasanya tunggu dulu ya, saya pastikan dulu. Oh bener sih, nggak salah kalau saya jawab langsung. Tapi supaya, karena gini, begitu saya salah ngomong minggu ini, ada 20 mahasiswa teologi yang saya ajar. Dalam minggu ini, tiap hari dia ketemu satu teman. 20 kali 6, ngerti maksud saya? Nangkep? Ada 120 orang salah gara-gara saya ngomong. Ngeri nggak? Itu membuat saya hati-hati kemudian. Belajar tuh. Ada yang ngantuk, saya seneng. Kenapa? Paling nggak dia mau datang. Wah semangatnya bagus. Nanti di luaran, lain kali ini ya. Kalau perlu belajar lagi, kasih tahu saya. Terus saya kasih tahu kenapa ini nih. Oh iya Pak, makasih Pak. Enak tuh. Dia kasih makan semua jadi enak malah. Karena kita kasih layani spesial gitu kan. Itu hambatan, tapi Anda harus berbeda teman-teman. Terakhir tulisan Ibu Joyce Meyer itu menarik teman-teman. Meluangkan waktu dengan Tuhan adalah kunci menuju kekuatan dan keberhasilan dalam semua bidang kehidupan. Kenapa? Harvard University pernah membuat penelitian. Sukses orang itu dipengaruhi oleh apa? Apakah karena sekolahnya, kampusnya, nilai IPK-nya, pengalaman-pengalamannya, modal besar yang dia punya, apa yang membuat orang itu sukses? Nah, Harvard meneliti bahwa ternyata orang itu sukses tergantung dari tingkat religiusitasnya. Tergantung dari tingkat kerohaniannya. Dia meneliti, kalau orang itu rohani, berarti apa? Satu adalah berdoa. Makin dia berdoa, terima tuntunan. Perhatikan Yusuf. Betul ya? Yusuf, tuntunan Tuhan bagus. Berarti ada kemungkinan dia tetap bangun hubungan intim dengan Tuhan berdoa. Betul nggak ya? Yang berikutnya lagi adalah, Harvard meneliti lagi. Dari sekian ribu judul di bumi ini, buku apa terbaik yang membuat orang itu jadi bijaksana? Ingat ya, level bijaksana lebih tinggi dari pintar. Karena pintar itu menguasai subjek, bijaksana menguasai kehidupan. Nah dalam penelitian Harvard, buku apa terbaik yang harus dibaca orang kalau mau bijaksana? Dari ribuan judul buku yang muncul di bumi ini, ternyata mereka mulai meneliti, hanya satu buku terbaik yang harus dibaca, yaitu Alkitab. Loh, kalau penelitian akademiknya sudah benar, kenapa nggak dilakuin? Betul nggak? Makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, satu ada tuntunan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan. Kedua hidupmu jadi benar. Pekerjaan benar, menghormati orang, karena kalau makin banyak doa, dia hidupnya benar sama orang yang benar. Sama pekerjaanmu benar, sama pemimpinmu benar, sama keluarga benar, berarti komunitasmu benar, pekerjaanmu, kinerjamu akan benar. Hasilnya pasti terbaik. Kenapa kita nggak mau lakuin kan? Teman-teman, proses, iya. Tapi terakhir, carilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihi Tuhan Allah. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Apapun keadaan Anda, ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya. Terakhir tadi saya tanya kepada satu teman muda yang mulai khotbah. Kalau saya boleh tanya ke kamu, 5 tahun sekarang kamu pengen khotbah di mana? Gak bisa jawab. Oke, berapa jumlah orang yang kamu khotbahin? Gak bisa jawab. Oke, kalau begitu berapa kali khotbah dalam setahun kamu lakukan? Gak bisa jawab. Berarti bertobatlah saya bilang. Karena kamu harus punya strategi. Kamu harus punya destiny. Kamu harus tahu 5 tahun ini mau ngapain. Supaya hidupmu gak sia-sia. Karena every second is worth it to fight. Setiap detik itu layak diperjuangkan. Jangan sampai cuma nyesel. Lah gila teman gue udah punya usaha. Saya gini-gini aja. Bukan berarti gini-gini aja gak boleh. Boleh. Tapi saya suka kata-kata siapa yang orang kaya di bumi ini sekarang? Bill Gates ya. Lahir dalam kemiskinan, tidak masalah.
tapi mati dalam kemiskinan itu kebodohan. Karena lahir kita nggak tahu jadi anak siapa. Lahir di negara mana, di suku bangsa apa, ras kulit warna kita apa. Tidak tahu kekayaan bapak kita berapa, kita tidak bisa pilih di Colorado atau di Sydney, Australia. Kita tidak bisa pilih di Auckland, nggak bisa pilih di Oslo, atau mungkin di Highland Monday. Tanah Tinggi Senen, Highland Monday. Kita nggak bisa pilih lahir di mana. Betul nggak ya? Tapi Anda bisa pilih mati di mana. Betul nggak? Bisa mati di San Diego Hills. Nggak ada salah kan? Tanah kusir atau tanah tetangga sebelah. Karena nggak bisa beli soalnya. Nah, maksud saya? Karena Tuhan punya rancangan masa depan cerah penuh pengharapan. Anda punya pilihan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Teman-teman,